Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Selamat datang ke ibadah raya kita EPCC, juga kepada jemaat kita yang berada di Summit, juga jemaat kita yang ada begitu jauh di Bandar Kuching, Excel Point Kuching. Saya sampaikan salam kasih dan biar kemurahan dan berkat Tuhan melimpah di atas kita semua sambil kita menikmati firman Tuhan yang luar biasa, saudara, hari ini. Sebelum saya bawa firman Tuhan, ada satu hal yang penting yang saya mau ketengahkan pada pagi hari ini. Minggu ini, Pastor Alex dan istri tercintanya, Sister Chiaing, mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-24. Ya, tepuk tangan saudara, amin. Puji Tuhan. Dan karena kita punya kesempatan seperti ini, kita mau mendoakan untuk Pastor Alex dan istrinya Chiaing. Dan mereka menjadi gembala sidang BM kita dan banyak sumbangan, pengorbanan dan jerih payah mereka yang selama ini kita sebagai gereja sangat menghargai mereka. Karena saudaraku, musim PKP ini kita tidak dapat bersama-sama belanja mereka makan, tapi bolehlah. Bila semua sudah selesai, saudara jangan lupalah belanja mereka, oke? Tapi waktu ini saya percaya kita boleh berdoa untuk mereka dan menjadi berkat. Dan mari waktu ini kita berdoa bersama dan memberkati Pastor Alex dan Sister Chiaing. Dan Pastor Alex dan Sister Chiaing, ayo pegang tangan sekarang, saya mau berdoa untuk kamu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pastor Alex dan Sister Chiaing yang telah menjadi berkat buat kami semua. Sebagai gembala sidang di dalam kebaktian bahasa kami ini, kami doakan supaya mereka diberkati. 24 tahun, ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, itu adalah masa yang cukup lama. Dan itu adalah suatu pencapaian yang cukup luar biasa. Tapi kami tahu, Tuhanlah sumber, Tuhanlah rahasia, Tuhanlah berkat di sebalik pencapaian mereka ini. Jadi pada hari ini, kami sebagai gerejamu memberkati pernikahan mereka. Kami memberkati anak-anak mereka semua Tuhan. Supaya mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Dan masa depan mereka tetap luar biasa dan tetap dijamah dengan ajaib oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan akrabkan mereka. Tuhan urapi mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan juga memberikan mereka Tuhan keintiman dan juga Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai keluarga mereka. Dan Pastor Alex dan Sister Chiaing juga sama-sama kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu semua, sebagaimana yang kita tahu bahwa saluran online ini adalah berkat daripada Tuhan. Dan saya doakan kita semua dapat menikmati sajian firman Tuhan minggu demi minggu melalui saluran yang sudah disiapkan ini. Memang saya sangat merindui kalian semua dan saya mendoakan kita akan ketemu tidak lama lagi, tetapi pastikan masa dan waktunya itu cepat berlalu supaya kita dapat bertemu bersama-sama. Oke, saudaraku, saya mau memulakan satu siri pengajaran yang baru yang bertajuk Berkat Imam. Satu berkat rohani yang diberikan oleh Harun kepada umat Israel pada tahun kedua perjalanan mereka dari Gunung Sinai. Mereka memasuki padang gurun untuk sampai di tanah perjanjian. Dan ini adalah tahun yang kedua di mana mereka dalam perjalanan mengharungi padang gurun itu yang penuh dengan ketidakpastian. Pada waktu itu Tuhan memberikan berkat ini kepada Harun dan Musa supaya berkat ini diberikan dan dilafazkan di atas kehidupan umat Israel yang akan menjalani padang gurun itu. So itu adalah latar belakangnya. Dan kita mau belajar bahwa ini bukan satu firman yang hanya untuk saudara belajar secara akademik ataupun secara pengetahuan di kepala saja kita. Tetapi bagaimana kita boleh mengambil pengetahuan ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Nah, soalannya, kenapa saya membawa firman ini untuk mungkin 3 minggu, saudara? Sebabnya
Saudara, saya mau memberikan saudara otoritas untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Seringkali kita hanya menunggu pendeta dan pemimpin gereja untuk datang berdoa, datang melawat, dan datang saudaraku memberi dorongan. Tetapi tujuan firman ini adalah supaya saudara memberikan berkat imam ini dan memberkati orang lain. Nah saudara, saya percaya bahwa pada waktu-waktu seperti ini yang kita hidup, ada banyak ketidakpastian. Saudara, mungkin saudara tahu bahwa kita tidak boleh melawat jemaat kita di rumah sakit. Kita tidak boleh lawat jemaat kalaupun di rumah ada kalannya. Jadi ada banyak keterbatasan. Nah kalau semua bergantung kepada pendeta dan pemimpin untuk menjadi saluran berkat doa, nah saudara, ini akan menjadi krisis. Tapi bagaimana jemaat boleh menjadi kuat dan bagaimana jemaat boleh jadi berkat? Itu tujuannya kenapa saya mulakan siri ini. Sesuai dengan keadaan kita hari ini. Saudaraku, tajuk firman Tuhan hari ini adalah berkat imam. Okey, berkat imam itu yang kita akan belajar untuk 3 minggu dalam bahasa Ibrani. Saudaraku, ini adalah dikenali sebagai birkat kahunim, yaitu berkat seorang imam yang dibicarakan di dalam buku Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 hingga ayat 26. Alright, saudaraku, mari kita lihat firman-Nya. Mari kita lihat firman-Nya yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari semua. Bermula dari ayat 22 hingga 27, tetapi berkat imam ini fokusnya dalam ayat 24 hingga 26 sahaja. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Wow, luar biasa saudaraku firman ini. Penuh dengan berkat, penuh dengan pengurapan, penuh dengan saudaraku pengharapan bagi orang yang menerimanya. Alright saudaraku. Nah dalam firman ini saudara, kita tahu poin yang pertama yang saya mau ajar saudara, ada 3 poin yang utama. Poin yang pertama saudaraku adalah latar belakang berkat ini. Nah latar belakang berkat ini disampaikan seperti yang saya katakan dalam Bilangan pasal ke-6, yaitu tahun kedua perjalanan mereka di dalam padang gurun, di mana mereka on the way saudaraku untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah di depan mereka ada mungkin 38 tahun lagi yang perlu diharungi saudara. Tetapi mereka pasti saudaraku dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak jelas dan tidak pasti akan apa kondisi masa depan mereka. Saudara, seperti kita lah. Kita tidak tahu bila sekolah dibuka. Kita tidak tahu saudaraku bila gereja dibuka. Kita tidak tahu saudaraku bila kita boleh jalan dengan bebas seperti dahulu. Ada banyak yang tidak pasti. Jadi kondisi mereka dan kondisi kita saudaraku dihadapkan dengan persoalan ketidakpastian itu. Nah dalam itu Tuhan memerintahkan Harun dan Musa memberikan berkat imam ini kepada umat Israel yang di dalam kondisi itu. So itu latar belakangnya. Nah saudaraku, apakah kehidupan dan bagaimanakah ketidakpastian ini digunakan oleh Tuhan untuk memimpin umatnya? Ya, mari kita lihat firman-Nya saudara. Kita lihat bahwa ketidakpastian perjalanan mereka itu didahului dengan berkat imam dan bukan doa syafaat. Ya, Tuhan tidak katakan kepada Harun, kau doalah doa syafaat yang kuat jadi berkat. Tidak, dia menyuruh Harun memberikan berkat. Ada masanya kita berdoa. Yesus sendiri berkata, bicarakanlah kepada gunung ini saudaraku. Nah ada waktunya kita bicarakan kepada masalah kita. Ada waktunya kita katakan kepada iblis, nyahlah kau iblis. Ada waktunya kita berdoa dan berdoa syafaat. Nah di sini, di dalam ketidakpastian itu, Tuhan menyuruh Harun untuk menyampaikan berkat. Nah kenapa itu saudaraku? Mari kita terus belajar. Ya, mari kita terus lihat. Slide-nya saudara di depan. Bilangan 6, 24 dan 26. Firman itu bermula dengan di mana firman itu mengatakan
menggunakan nama Tuhan. Nama Tuhan, kalau saudara lihat abjad Tuhan semua itu abjad besar saudaraku, ataupun huruf besar. Jadi itu adalah nama yang di dalam bahasa Ibrani dikenali sebagai Yahweh. Tapi kalau abjad pertamanya T itu huruf besar, UHAN itu semua kecil, itu dikenali sebagai Adonai ataupun Tuan, ya, Master. Tetapi bila semuanya abjad besar, ia adalah Yahweh. So di sini saudaraku, Tuhan memberkatimu. Perkataan Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinarimu. Semua itu saudaraku bermula dengan perkataan Tuhan, semuanya abjad besar. Yaitu namanya Yahweh. Yahweh itu saudaraku adalah pengarang berkat ini. Dia adalah sumber segala berkat. Dan kita mesti bedakan mana sumber dan mana salurannya saudara. Oke? Kita mesti bedakan mana sumber dan mana salurannya. Nah, pertama kali kenapa nama Yahweh digunakan? Yahweh saudaraku adalah nama perjanjian dalam yang Tuhan gunakan. Tiap kali Tuhan mengikat perjanjian, dia sering menggunakan nama Yahweh. Bila Tuhan mencipta bumi dan langit saudaraku dengan kuasanya, dia gunakan nama Elohim saudara. Elohim adalah nama ciptaan Tuhan, nama Tuhan yang berkuasa. Tapi Yahweh adalah nama perjanjian, nama yang membawa maksud yang akrab. Contohnya, saya ada kartu bisnis saudara, di situ ditulis gelaran saya, nama gereja, semuanya. Tetapi saudaraku, bila saya beri kepada orang kartu bisnis itu menunjukkan secara rasmi apa posisi saya, apa pangkat saya atau titel yang saya ada ataupun semua gelaran yang saya pegang begitu. Tetapi saudaraku, katakan saya tidak bawa kartu itu. Dan saya hanya ada kertas dan saya berikan nombor telepon saya. Saya hanya tulis Sam dan nombor telepon. Sam itu saudaraku bukan rasmi, tapi lebih akrab panggilannya. Tapi bila Tuhan menggunakan Elohim, seperti dia gunakan kartu bisnisnya itu, Elohim pencipta langit dan bumi. Tapi bila Tuhan berurus dengan umatnya, mengikat perjanjian, dia berkata, akulah Tuhan yang bersamamu. Akulah Tuhan yang tetap setia denganmu. Akulah Tuhan yang memimpinmu di dalam segala kehidupan. Itu nama yang akrab akan Tuhan. Jadi bila janji ini diberikan di dalam bilangan saudaraku 24 hingga 27, 6 saudaraku, itu nama yang digunakan di situ adalah nama Yahweh, nama perjanjian Tuhan kepada umatnya. Mari kita lihat sambungannya saudara. Dan kalau Tuhan tidak memberi berkat yang kita rasa kita perlu, berarti yang kita rasa kita perlu, berarti kita tidak perlukan berkat itu di dalam hidup kita. Nah, contohnya kalau Tuhan tidak memberikan berkat yang kita rasa kita perlu, kita katakan, oh saya mau berkat ini, saya perlu berkat ini, saya berdoa sehingga saya dapat berkat ini. Tetapi kalau saya tidak dapat berkat itu, berarti saudara mungkin tidak perlu berkat itu. Sebab itu Tuhan tidak bagi. Nah, berarti berkat itu tidak boleh diambil daripada saudara, dan tidak ada siapapun yang boleh menggoncang berkat itu daripada saudara. Karena itu pilihan Tuhan untuk memberikan berkat itu kepada saudara. Ya saudara, itu adalah suatu kebenaran yang mesti kita terima. Kalau saudara berdoa dan saudara tidak dapat berkat itu, jangan kecewa, jangan sedih, jangan marah Tuhan. Mungkin saudara Tuhan tidak mau saudara memiliki berkat itu. Mungkin Tuhan memberikan benda lain, berkatnya dalam cara lain. Karena dia adalah sumber. Dia bukan saluran. Saluran itu saudaraku orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam dunia ini untuk memberkati kita. Bos kita, perusahaan kita, saudaraku tempat kerja kita. Tetapi ingat, sumbernya adalah Tuhan. Tuhan mau kita tahu bahwa dia yang memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. The Lord bless you and keep you. Tuhan itulah sumbernya di dalam penerimaan berkat ini. Ayo saudaraku kita lanjut saudaraku. Dan di dalam cara Tuhan memberikan berkat itu adalah begini. Ya, cara Tuhan memberikan berkat itu adalah pada waktu berkat itu disampaikan, tangan imam itu, ya saudaraku, tangan imam yang memberikan berkat itu dibentuk dalam seperti ini. Ya, dibentuk seperti ini.
Nah, yang membawa maksud, kita lihat slide di depan saudaraku, yang membawa maksud abjad shin, ya. Yang membawa maksud shin, ya, abjad shin di dalam bahasa Ibrani. Oke, begini. Alright? Nah, begini saudara. Kenapa saudara begini? Kenapa dia memberkati dengan cara begitu? Agak pelik sikit kan? Ya, tetapi kita lihat. Ada sebabnya. Nah, kita lihat slide-nya. Ini adalah abjad shin di dalam bahasa Ibrani, tulisan Ibrani. Abjadnya. Maksud shin ini saudaraku, tangan yang terangkat untuk membentuk abjad shin ini adalah membawa maksud nama Tuhan Shaddai atau yang Maha Kuasa. Nah, bila imam yang memberkati umat Israel memberkati mereka begini, Tuhan memberkatimu dan melindungimu begini saudaraku, sebenarnya dia meletakkan nama Tuhan di atas mereka. Jadi nama Tuhan tadi adalah Yahweh di dalam sumber berkat itu, dan berkat itu diberikan dengan menggunakan nama Shaddai ataupun El Shaddai. Okey, kita lihat apa itu kuasa El Shaddai itu saudaraku. Mari kita lihat. Okay, kita lihat slide-nya. Saudaraku, kuasa El Shaddai itu, El Tuhan, El itu berarti Tuhan, dan Shaddai, perkataan Shaddai itu datang dari perkataan Shad yang membawa maksud Tuhan menyegarkan, memuaskan, dan membekalkan umat-Nya. Perkataan El Shaddai ataupun Tuhan Maha Kuasa itu juga datang dari perkataan Sadu yang membawa maksud gunung, berarti kekuatan dan kekuasaan. Okey, jadi perkataan Shaddai itu kalau digabung Shad dan Sadu berarti Tuhan yang menyegarkan, yang membekalkan, dan Tuhan kekuatan dan Tuhan kuasa. Semua ini digabung dan dengan panggilan Tuhan yang begitu luar biasalah mereka memberkati umat Israel. Coba saudara bayangkan, Tuhan yang menyegarkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan, Tuhan yang membawa kekuatan, Tuhan yang membawa kuasa. Semua itu nama El Shaddai. Dengan nama El Shaddai itu umat Israel diberkati. Wow, satu berkat yang sungguh dahsyat saudaraku. Yahweh yang menjadi sumber berkat dan nama El Shaddai yang menaungi mereka pada waktu berkat itu diberikan. Jadi luar biasa sekali berkat imam ini. Ya, luar biasa sekali berkat imam ini. Apalagi yang kita boleh belajar saudara, kita terus lihat bahwa di dalam Keluaran 6, 2 ayat 2 dan ayat 3, Shaddai adalah nama yang sering digunakan untuk meneguhkan hubungan Tuhan bersama Abram, Ishak dan juga Yakub saudaraku. Abram, Ishak dan juga Yakub. Nah, tadi kita sudah belajar saudara, di mana kita sudah belajar yaitu latar belakang berkat imam ini, yaitu mereka berada di dalam musim ketidakpastian. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua saudara yang kita mau belajar adalah ini, yaitu kita mau melihat bahwa penyempurnaan berkat ini hanya terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Nah, saudara, kalau saya biarkan saudara di dalam perjanjian lama saja, itu hanya bayang-bayang saja, tetapi saudaraku, hakikatnya adalah di dalam perjanjian baru. Apa maksud saya? Penyempurnaan perjanjian itu didapati di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat poin yang kedua ini saudara, yaitu kita melihat di dalam Lukas 1:21 dan 22, Imam Zakaria dipanggil untuk memberkati umat Israel pada waktu dia membuat korban bakaran. Tetapi Zakaria tidak menyempurnakan berkat itu. Kenapa? Kita lihat firman-Nya, saya bacakan. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, dia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Nah, mengikut adat seorang imam, setelah dia selesai korban
bakarannya itu, dia akan memberkati umatnya. Tetapi pada waktu itu kita tahu Zakaria menjadi bisu karena dia tidak percaya kata-kata malaikat bahwa dia dan Elizabeth akan menjadi mama dan bapa kepada seorang anak. Dan namanya adalah Yohanes Pembaptis. Zakaria tidak percaya. Justru malaikat menjadikan dia bisu. Jadi berarti saudaraku, dalam Lukas pasal 1, ada seorang imam yang harus memberkati, tetapi berkat itu terputus. Tidak terjadi karena Zakaria menjadi bisu. Saudara, tetapi kita lihat dalam Injil Lukas juga, di dalam pasal yang terakhir, pasal 24, ada seorang lagi imam. Apa imam yang dalam pasal pertama Zakaria tidak bisa lakukan karena menjadi bisu? Firman Tuhan menunjukkan dengan jelas ada seorang lagi imam yang menyempurnakan berkat itu. Siapa imam itu? Mari kita lihat saudaraku. Firman-Nya yaitu dalam berkat imam Yesus Kristus. Berkat imam yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah saudaraku, berkat imam ini juga dikenali sebagai pemberkatan dengan tangan terangkat. Pemberkatan, blessings with the hands lifted. Dalam bahasa Ibrani, saudaraku, maksudnya adalah pemberkatan dengan tangan terangkat. Jadi kita lihat, pasal pertama seorang imam tidak dapat menyelesaikan berkatnya. Tetapi dalam pasal terakhir ada seorang imam namanya Yesus Kristus yang mengakhiri dan memberkati umatnya pada waktu dia terangkat ke surga. Jadi saudaraku, di dalam Kristus berkat itu disempurnakan. Di dalam Kristus berkat itu menjadi sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang Yesus lakukan juga adalah apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa pada waktu mereka juga memberikan berkat. Mari kita lihat firman-Nya saudara. Yaitu dalam Imamat 9, 22 dan 23. Ya, kita lihat. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Wow. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Kalau berkat ini, kemuliaan Tuhan turun melalui Harun. Di dalam perjanjian lama. Apalagi melalui Tuhan Yesus Kristus. Imam yang lebih besar dan lebih baik daripada Imam Harun itu saudaraku. Daripada keluarga Harun itu. Imam Yesus itu saudaraku adalah lebih luar biasa. Kenapa saudara? Saya tunjukkan kepada saudara. Mari kita lihat firman yang lagi satu. Yaitu Yesus adalah imam yang lebih baik. Saudaraku, dia adalah imam yang lebih baik. Kalau Harun itu mengikuti turutan perlantikan seorang imam demi seorang imam, selama dia masih hidup dia boleh jadi imam. Tapi dia meninggal harus diganti dengan imam baru. Tetapi Yesus imam yang lebih baik karena dia adalah imam yang kekal selama-lamanya. Saya tunjukkan dalam Ibrani pasal yang ke-7 saudaraku. Ya, Ibrani pasal yang ke-7 ayat 16 dan 17. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Ini tentang Yesus ya. Yesus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Seperti imam-imam yang dilakukan di dalam perlantikan Harun. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Berarti dia adalah imam yang kekal. Ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan. Aturan Yesus menjadi imam adalah mengikut aturan Melkisedek. Melkisedek berarti raja kebenaran. King of righteousness. Atau Raja Salem, Raja Damai. Tetapi apa yang diperlantikan Harun itu adalah melalui perlantikan yang ada batasan.
Tetapi perlantikan Yesus sebagai imam adalah mengikut aturan Melkisedek, yaitu tidak ada batasan. Tetapi keimamannya itu adalah untuk selama-lamanya, saudaraku. Luar biasa. Kalau berkat imam itu datang daripada Harun, tanpa kemuliaan Allah luar biasa seperti yang dikatakan dalam Imamat 9:23 itu, apalagi kalau berkat itu datang daripada Yesus Kristus, pasti lebih luar biasa. Wah, puji Tuhan, ada kesempurnaan dalam Yesus. Nah, saudara mungkin bertanya, pastor, luar biasa, ada kesempurnaan dalam Yesus. Tapi apa kena mengena dengan saya, pastor? Nah, saudara, disinilah bermulanya bagaimana saudara boleh dipakai menjadi saluran berkat itu. Gimana? Karena saudara juga adalah seorang imam. Mana pastor saya adalah seorang imam? Ya, saya juga adalah seorang imam, saudara. Mari kita lihat, saya buktikan dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku, penyambungan berkat itu melalui imamat rajani. Saudara dan saya adalah imamat rajani. Saudaraku, ada permulaannya, saudaraku, adalah latar belakangnya ketidakpastian, tapi ada kesempurnaan dalam Yesus. Dan ini ada penyambungannya, saudaraku. Penyambungannya itu melalui saya, seorang imam. Saudara seorang imam. Imamat rajani mengikut firman Tuhan. Mari kita lihat firman itu. 1 Petrus 2:9, oke? Posisi imam, ya, posisi imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Apa yang dikatakan di sini? Kita diberikan panggilan terpilih. Ya, kita lihat firman itu, saudaraku, sekali lagi. Ya, kita adalah umat yang terpilih, bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Sebab itu kita dikenali sebagai imamat rajani. Untuk apa? Untuk apa? Coba lihat. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kepada orang lain. Wow. Saudara, kita dipanggil imamat rajani bukan hanya sebagai suatu panggilan saja. Saya datang ke gereja, saya duduk di gereja. Kristen, umat terpilih Tuhan. Oh ya, saya umat terpilih Tuhan. Saya imamat rajani. Itu bukan panggilan, gelaran, titel yang hanya diberi, gelaran yang diberi Tuhan buat saudara untuk kita simpan. Tapi untuk kita aplikasikan. Kalau kamu umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, milik Tuhan, untuk apa, saudaraku? Supaya kita menyatakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik kepada orang lain. Itu sebab Tuhan memanggil saudara sebagai imamat rajani. Kalau Harun di dalam perjanjian lama dapat memberkati, saudaraku, kita di dalam Kristus Yesus, kita diberikan posisi sebagai imam juga, saudara, di mana kita boleh memberkati dan kita boleh, saudaraku, dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana kita boleh melakukan itu. Ya, kita gunakan berkat imam yang dipakai oleh Harun juga. Saya bacakan untuk saudara, ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Saudara, ini berkat-Nya. Nah, mulai minggu depan kita akan belajar satu ayat demi satu ayat. Apa itu artinya memberkati? Apa itu artinya melindungi dan sebagainya. Oke, kita akan belajar. Tetapi minggu ini kita praktekkan dulu berkat imam ini. Berkat imam ini, saudara. Bagaimana kita praktekkan berkat imam ini? Kita praktekkan berkat imam ini, saudaraku, dengan bermula dengan orang di dalam kamar yang sama, di ruang tamu yang sama-sama menonton program ini, ya. Saudara, saya mau bicara dengan bapak-bapak semua. Bapak-bapak, kamulah kepala rumah. Kamulah imam di dalam keluarga kamu.
kamu memberkati keluargamu? Ada bapak-bapak memberkati keluarga? Memberkati anak istrimu? Atau kita menjadi orang yang hanya selalu marah, pukul, benci? Saudaraku, aduh. Kita imam, Pak. Kita adalah imam. Kita tunjukkan teladannya menjadi imam. Caranya gimana? Jadi berkat. Gunakan berkat ini. Berkati pelajaran anakmu. Kalau anak-anak itu saudaraku jahat, ada yang nakal saudaraku, jangan bilang kau anak setan, anak tak guna. Anak tak guna, memang sudah tak guna. Sudah panggil dia tak guna, lagi tak guna pula dia saudara. Kenapalah kita tambahkan apa yang sudah rosak itu ditambahkan rosak, jadi dijadikan rosak lagi. Tapi kenapa pula kita tidak memberkati? Berkat imam dari mulutmu, saudaraku. Alkitab dalam buku Amsal berkata, daripada mulutmu ada kuasa kehidupan ataupun maut. Saudara boleh pakai untuk maut, atau saudara boleh pakai untuk kehidupan. Saya dorong Bapak Ibu pakai untuk kehidupan ya. Untuk kehidupan saudara. Nah mari, berkati istrimu, berkati bisnismu, berkati keuanganmu, berkati juga saudaraku kesehatan keluargamu, berkati kesejahteraan familymu, saudara. Amin. Kita sudah belajar. Dalam masa ketidakpastian seperti ini, ada ketakutan, ada masalah krisis ekonomi, ada masalah saudaraku, masa depan yang tidak menentu. Saudara boleh jadi berkat. Kenapa? Berkat yang seharusnya dilakukan oleh Zakaria gagal, tapi disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Oleh Yesus pada waktu dia mengangkat tangan dan memberkati. Kemudian selepas itu dia bukan menyempurnakan, dia memanggil kita menjadi imam rajani. Amin. Berarti saudara sudah jadi imam di dalam dia. Posisinya untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, kita aplikasikan. Semua bangkit berdiri sama-sama. Dan saya mau saudara lihat firman ini. Semua bangkit berdiri sama-sama di dalam tempat kamu menonton ini. Dan saya mau kita bacakan firman ini bersama-sama sebagai firman yang memberkati. Kita belum memberkati lagi, baca saja. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke? Nah, saudara, mari kita berdiri dan saya mau kamu saling memberkati orang di kiri kanan kamu, anak kamu kah, istri kamu kah, teman-teman kah, sekerja. Berkati mereka saja. Saudara tidak boleh tahan mereka. Mereka malam tidur berdengkur sampai kau tidak boleh tidur, saudara. Pakai kamar mandi sampai berjam-jam kau tidak apa-apa. Kita jadi imam, jadi berkat. Haleluya. Amin. Saudaraku, orang-orang yang saudaraku kasih masalah selalu dengan saudara, saudara dendam ya, marah. Mari kita memberkati. Arahkan tanganmu. Mau buat seperti ini, namanya Shin, abjad Shin, yaitu El Shaddai. Boleh juga. Kalau tidak begini juga boleh sebagai tanda memberkati. Oke? Semua bangkit berdiri dan saling memberkati orang kiri dan di kanan. Kita lihat slide-nya supaya saudara tahu firman itu. 1, berkati satu sama lain ya. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, jangan duduk lagi. Sekarang saudara, di rumah kamu ada jendela enggak? Ada tingkap kah? Ada jendela? Oke, di kamarmu ada. Saya mau kamu arahkan tanganmu kepada jendelamu. Jadikan jendela itu sebagai saluran di mana berkat itu akan sampai ke Malaysia, ke seluruh bangsa Malaysia ini. Juga ke arah Indonesia, saudara. Mana saja negara saudara, kita memberkati supaya negara kita pulih dari masalah ekonomi, masalah virus corona ini. Daripada saudaraku masalah-masalah yang lain, mari kita jadi berkat bagi bangsa kita. Sudah siap? Bangkit berdiri, menghala ke jendela kita, kita berkati saudaraku ya. Mari kita lihat firman itu sekali lagi. 1, 2, 3 berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Amin. Gunakan berkat ini, berkat imam ini powerful, luar biasa. Karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, bukan saja ini firman-Nya saudara, sebab itu Ia berkuasa. Dan saudara punya posisi sebagai imamat rajani juga berkuasa. Gabung kedua-duanya, berikan berkat itu kepada orang lain. Kenapa simpan untuk diri kita sendiri? Simpan pun tidak pakai, lagi rugi. Jadi berkat. Jangan hanya tunggu pendeta beri ini, saudara berikan kepada satu sama lain. Siapa yang saudara doakan, anakmu tiap hari, istrimu, pribadimu, saudaraku, keluargamu, bisnismu, masalah keuanganmu, Tuhan berkati dan Tuhan melindungi, kita katakan. Amin. Mari saya berdoa untuk saudara. Bapa, berkati umatmu. Biar kemurahan kasih karunia Tuhan tetap berserta dengan mereka. Sehingga Tuhan, mereka tahu bahwa mereka adalah imamat rajani yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat pada masa-masa seperti ini. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu di atas umat-Mu ini. Dan biar Tuhan, kami menjadi saluran berkat. Karena Engkau sumber, mengalir melalui kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Di waktu yang sangat susah, di waktu yang sangat mencabar, di waktu yang sangat-sangat saudaraku tertekan seperti ini. Supaya kami tidak takut, malah kami menjadi saluran berkat untuk begitu ramai orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita pulang, ada siapa di sini yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Tapi saudara mengerti selepas firman ini bahwa Dia memberikan kuasa kepada kita, dan Dia memberikan kemenangan kepada kita. Dan saudara boleh mengalami dan memiliki Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saudara di dalam hidup saudara. Kalau saudara berkata, Pastor, saya mau menjadikan Yesus Juru Selamat pribadi saya. Saya mau menerima Dia di dalam hidup saya dan membenarkan Dia memimpin saya. Saya memimpin saudara juga waktu ini di dalam doa yang paling senang dan simpel, di mana itu membolehkan saudara memulakan hubungan baru dengan Yesus dan menjadikan Dia sebagai juru selamatmu dan kamu sebagai umat Tuhan yang diberkati di dalam Dia. Kalau saudara siap untuk itu, saya pimpin saudara hanya ikut doa saya. Dan dengan doa ini saudara masuk dalam satu perhubungan yang akrab dan intim dengan Tuhanmu itu yang mengasihimu. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Kalau yang sudah siap untuk terima Yesus, doakan doa ini. Mari. Tuhan Yesus, saya percaya tidak ada Tuhan lain kecuali Engkau. Aku mengaku dosa saya dan aku serahkan semua kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan masa depan saya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, saya menerima hari ini kepimpinan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima anugerah kehidupan yang baru yang diberikan oleh Yesus bagi orang yang percaya. Terima kasih Yesus, Kau mati di kayu salib untuk dosa saya, supaya saya menikmati hidup kekal dan hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah anak-Mu Yesus Kristus. Saya terima dan saya menjadikan Yesus Juru Selamat saya mulai hari ini. Dalam nama Yesus Bapa saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa dan mendoakan doa ini, saudara boleh tinggalkan message di dalam website, di mana ada tempat untuk saudara, ada informasi email, ada nomor telepon, saudara boleh call, atau saudara bicara dengan teman yang Kristen saudara itu yang akan memimpin saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kami akan kontak saudara juga untuk membantu dalam perjalanan kekristenan saudara yang baru, yang bermula tadi lewat doa saudara itu. Ya saudara, ingat, kamu imamat rajani, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi. God bless you. Thank you.